Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita, saudara. Selamat datang di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Mohon maaf kalau beberapa hari ini babil, saudara, terutama batuk, jadi suara agak merdu. Firman Tuhan hari ini pada Lukas 1, Lukas pasal 1, ayat 1 sampai 4. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Allah. Ucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih Kau menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih karunia penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami membaca firman-Mu. Tutup mengus kami semua saudara Yesus Kristus. Tutup mengus tubuh jiwa dan roh kami. Tutup mengus tempat kami di mana kami berada di dalam mendengarkan firman-Mu. Inilah kami Tuhan, datanglah Roh Kudus, ajar kami rema yang benar dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Di bawah judul perikop pendahuluan. Beginilah firman Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Demikianlah firman Tuhan. Kita membaca Renungan Harian.net tanggal 29 Oktober 2022. Kecerdasan seperti Lukas, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas 1 ayat 4. Lukas diyakini sebagai seorang yang cerdas, berilmu tinggi dan berprofesi setingkat dokter pada kehidupan masa kini. Dengan kecerdasan itu, Allah memakainya sebagai salah satu penulis Injil bersama Matius, Markus, dan Yohanes. Tujuan penulisan kitab yang tak hanya ditujukan kepada Theophilus, sosok yang berpengaruh kuat pada masa itu, tetapi bagi setiap orang yang membaca tulisan hasil penyelidikan dengan seksama. Pengakuan bahwa kitab Lukas ditulis setelah melalui proses penyelidikan yang cermat, lalu dibukukan dengan teratur supaya memudahkan membacanya, menarik untuk direnungkan. Lewat semua yang dikerjakannya, Lukas ingin membawa para pembacanya untuk mengenal kebenaran yang sejati. Mohon maaf, saudara. Seperti yang diharapkan bagi Theophilus. Kerinduan yang niscaya akan terpenuhi ketika setiap orang percaya pada masa kini membaca tulisan Lukas dalam terang dan pengertian dari Roh Kudus. Namun sebagai orang percaya, kita tidak hanya diharapkan dapat mengerti apa yang benar, tetapi dapat menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Sepanjang sejarah kehidupan, kecerdasan manusia terbukti telah mewarnai banyak hal, bahkan mengubah perilaku dan budaya dalam skala global. Bagi kita orang percaya, kita mendapat mengarahkan kecerdasan yang Allah berikan untuk berbagai tujuan yang mulia, termasuk dalam hal pekabaran Injil bagi mereka yang belum percaya. Itulah yang Lukas lakukan dengan tulisan yang masih relevan untuk dibaca hingga sepanjang zaman.
Maukah kita mengikuti jejaknya? Kecerdasan yang kita miliki adalah pemberian Allah. Pakailah untuk mewartakan kabar baik dan memuliakan namanya. Amin. Hari ini membahas tentang Abang Lukas ini. Lukas, penulis kitab Lukas, yang dikenal sebagai orang yang pintar, orang yang cerdas, bukan kaleng-kaleng, bukan kacang-kacang. Dan di pendahuluan sudah diberitakan bahwa tulisan kitab Lukas adalah hasil daripada penelitian yang seksama, penyidikan yang seksama tentang berita-berita yang beredar pada masa itu, tentang situasi-situasi yang beredar pada masa itu. Dan memang itu Tuhan memakai, Roh Kudus memakai semua orang yang memang menjadi orang pilihan mereka, orang pilihannya, untuk mewartakan kebenaran Injil dan menuliskannya untuk menjadi pedoman, untuk menjadi hal yang bisa dipegang oleh masa depan orang-orang seperti kita, agar mengerti bahwa firman kekristenan, pemberitaan Injil tentang ketuhanan Kristus adalah suatu kebenaran. Karena memang yang namanya suatu kebenaran itu menurut hukum manusia adalah adanya bukti, terekam jejak. Oh, zaman sekarang ada berita, ada video, foto, segala macam. Zaman itu tidak ada yang namanya visual rekaman. Yang ada adalah tulisan dan penulisan, peninggalan penulisan-penulisan yang kita anggap kitab, yang disusun rapi seperti kitab. Karena kalau tidak ada itu, yang namanya pemberitaan Injil itu hanya sebatas jadi dongeng. Dari mulut ke mulut itu akan menjadi suatu dongeng. Tidak ada bukti yang sah, tidak ada bukti yang valid. Semua kitab-kitab dalam Alkitab adalah sudah ada buktinya dan kebenarannya. Sudah ada kitab yang mendukungnya, ribuan tahun umurnya. Bukan tiba-tiba kitab yang muncul terus itu Alkitab adalah ciplakan Paulus dan lain sebagainya. Ya. Karena memang yang namanya kitab itu ada suatu proses. Alkitab sendiri adalah suatu proses daripada dikumpulkannya semua tulisan-tulisan untuk pembuktian bahwa ketuhanan Yesus itu memang suatu kebenaran. Pemberitaan Injil adalah suatu kebenaran. Ya. Yang namanya pembuktian ya harus dicari yang mendukung dong. Masa yang ngaco-ngaco ya kita masukkan juga, itu namanya bukan buktian, tuh ngawur namanya, campur aduk. Banyak sekali Alkitab ini diserang oleh mereka, saudara-saudara kita yang berkeyakinan mirip. Diserang, katanya tidak valid. Ya. Yang membanggakan bahwa kitab mereka turun dari sorga, ya kan? Kitab-kitab banyak yang sudah dipalsukan oleh Paulus, jadi Paulus jadi kambing hitam, mbek-mbek, ya kan? Segala macam tuduhan. Karena memang kalau dibaca tanpa tuntunan Roh Kudus, Alkitab itu banyak kontradiksi. Alkitab itu hanya menjadi cerita-cerita dongeng, bahkan mungkin buat mereka adalah fiksi. Akhirnya ya tidak jadi apa-apa. Bila mana kita membaca Alkitab plus Roh Kudus, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kitab ilahi.
Tidak ada yang menyamai, ya kan? Ini namanya kecap nomor satu ya. Tetapi itu yang kita rasakan, saudara. Orang-orang Kristen rasakan, orang-orang percaya Tuhan rasakan. Membaca kitab, Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus. Mungkin hari ini kita nggak ngerti apa yang kita baca. Mungkin suatu saat kita baru ngerti, oh begini toh jawaban daripada apa yang saya baca kapan hari. Bahkan mungkin untuk satu ayat atau satu cerita, satu perikop bisa jadi untuk tuntunan untuk beberapa masalah. Dan kita menghadapi ini, loh ayat ini lagi, tetapi rasanya beda. Oh, itu karena ada tuntunan ilahi, tuntunan Roh Kudus. Jadi Alkitab jadi benar-benar suci dan kitab ilahi, bukan sekedar dongeng, bukan sekedar cuman akon-akon turun dari langit, ya kan? Kitab sorga. Tidak, saudara. Alkitab itu berproses karena kitab Bang Lukas ini aja juga ngomong hasil dari penyidikan kitab Lukasnya, penyidikan yang valid di zaman itu. Artinya harus ada yang namanya saksi beberapa orang. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang namanya saksi atau hal-hal yang bisa menjadi bukti, saksi aja minimal 2-3 orang. Ya. Juga ada bukti-bukti lain yang tertulis. Itu sudah dipraktekkan oleh Alkitab. Penulis Lukas menuliskan hal ini, bahwa kitab yang dia tulis adalah Lukas berdasarkan penyidikan yang valid zaman itu. Berarti harus ada saksi. Apa yang ditulis, cerita ini harus ada saksi. Terutama kan karena Lukas juga adalah orang yang mengikut Tuhan terus, dia salah satu murid. Tapi mungkin ada beberapa cerita yang cerita-cerita yang Lukas tidak hadir waktu saat itu. Tetap butuh Lukas konfirmasi kepada orang yang bersangkutan yang menceritakan itu. Karena itu ilham. Kita bilang kitab suci, Alkitab sendiri adalah suatu ilham yang diilhamkan kepada penulis-penulisnya. Bukan satu orang, dua orang, tapi penulis Alkitab adalah beragam. Artinya penulisnya sendiri itu adalah saksi, saudara. Berapa kitab itu? Perjanjian Baru deh, udah berapa? Udah sah kan sebagai kitab Injil aja ada berapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4. Kalau namanya 4 saksi itu sudah valid menurut hukum, ya, hukum zaman dulu maupun sampai sekarang sama. Karena itu, saudara, tidak perlu kita bingung apa yang mereka katakan. Kita mencari Tuhan, kita beragama karena orang Kristen yang agama Kristen yang adalah mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja, penyelamat kita. Kalau agama lain mengakui, ya mungkin kita bisa masuk agama lain, tetapi kita adalah pengikut Kristus. Yang mengakui adalah siapa? Kristen dan Katolik. Ya meskipun Kristen Katolik juga berantem sendiri-sendiri ya. Tapi yang pasti bahwa Alkitab adalah suatu kebenaran. Menurut pengakuan Bang Lukas adalah penyelidikan yang benar-benar valid, sahih pada masa itu. Ya. Bukti kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Siapa saksinya? Kitab Injil yang nulis 4. Sudah lebih dari cukup sebagai saksi. Ya. Jadi buat kita Alkitab adalah kitab ilahi jika kita membacanya dengan tuntunan Roh Kudus. Atau mungkin kita membacanya karena kita percaya pada Tuhan. Jika selain itu membaca kitab Alkitab itu hanya akan menjadi buku dongeng, mereka akan cari-cari kesalahan, macam-macam, tuduhan yang macam-macam. Padahal
kitab mereka juga tidak sempurna. Kita counter balik marah-marah, pelecehan agama. Wah, mantap, saudara. Jadi seperti itu, saudara. Bacaan kita hari ini makin membuat kita mengerti, mengenal bahwa kebenarannya valid. Kebenarannya ada bukti, ada saksi. Injil, Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Pemberitaan Injil seperti itu sudah terbukti kebenarannya. Jikalau ada yang belum percaya, semoga Tuhan memberikan waktu dan kesempatan. Ya. Buat kita, jika kita percaya, pegang Alkitab sebagai tuntunan kita, Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Tapi jangan lupa, Alkitab plus Roh Kudus, bukan hanya Alkitab doang sebagai, nanti tidak ada bedanya kan kita baca novel. Alkitab plus Roh Kudus itu akan menjadi kitab ilahi yang mengilhami penulisnya dan mengilhami pembacanya. Kebenaran itu valid. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa, saudara. Pujian syukur hormat kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Ucap syukur kasih setiamu atas kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami bahwa setiap apa yang tertulis di Alkitab sudah melalui penyidikan yang valid. Pemberitaan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan adalah suatu kebenaran karena didukung saksi yang valid, yang jumlahnya cukup dan didukung oleh bukti, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh para murid dan orang-orang yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah memberikan kami suatu kebenaran, keyakinan bahwa kebenarannya adalah kebenaran yang sejati. Bahkan kebenaran itu bisa dibuktikan melalui proses yang secara manusia dalam mencari kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, panjang hari kami berserah. Tutup bungkus kami semua saudara Yesus Kristus. Tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami. Tutup bungkus alam bawah saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu, kasih karunia-Mu, kami mohon sepanjang hari ini. Inilah kami ke dalam tangan-Mu kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya saudara. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi penuntun hidup kita. Sampai jumpa esok. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.